Shalom kekasih Kristus, salam waktunya mengalami terobosan. Pendengar renungan melekat dalam Tuhan, saya ucapkan terima kasih di tengah kesibukan saudara semua masih mendengarkan renungan yang kita cintai ini. Doa dan harapan saya kita semakin mengerti apa yang harus kita lakukan dalam Tuhan, bukan menjadi pribadi yang hanya menuntut dan menuntut dari Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami naikkan syukur kepadamu kalau hari ini kami kembali mendengarkan renungan firman-Mu. Biarlah waktu yang indah ini kami gunakan sebaik mungkin, sehingga firman yang disampaikan menjadi satu benih yang hidup dalam kehidupan kami, dan membawa iman kami semakin kokoh dan kuat di dalam Engkau, sehingga kami mengerti apa yang Tuhan sedang kerjakan dan apa yang harus kami kerjakan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, pimpin setiap langkah kami untuk terus tetap melihat Engkau, dan kami tahu tentang apa yang harus kami kerjakan. Maka dari itu Tuhan, pimpin kami supaya kami memiliki kehidupan yang bukan hanya menuntut dan menuntut Engkau, melainkan kami juga melakukan apa yang Engkau kehendaki untuk kami kerjakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kami menyadari semuanya ini, dan ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus melekat dalam Tuhan bertema tahu apa yang dikerjakan. Firman Tuhan terdapat dalam kitab Yohanes 6 ayat 28. Demikian firman-Nya, lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Kekasih Kristus, ayat ini adalah pertanyaan dari orang banyak yang bertanya bagaimana dan kapan Tuhan Yesus datang. Dan Yesus menjawab dengan teguran karena Tuhan Yesus mengetahui akan motivasi mereka yang salah. Pertanyaan yang mereka pertanyakan merupakan pertanyaan basa-basi yang tujuannya hanya kepentingan perut saja. Dalam Yohanes 6 ayat 34 mengatakan, maka kata mereka kepadanya, Tuhan berikanlah kami roti itu senantiasa. Kekasih, apakah di antara kita juga banyak dalam mengiring Tuhan yang hanya mementingkan dan mengerjakan hanya kepentingan diri sendiri? Di saat kita mengambil keputusan untuk setia mengiring Tuhan, hendaknya kita tahu apa yang akan kita kerjakan. Dan hendaknya langkah iman yang diambil pun bukanlah melangkah dengan sembarangan, melainkan karena percaya bahwa Tuhanlah yang mampu menyelesaikan segalanya. Langkah iman berarti mengerti apa yang dikerjakan, sehingga dapat membedakan apa yang menjadi tanggung jawabnya sebagai umat Tuhan dan apa yang menjadi tanggung jawab Tuhan. Mari kita menjadi umat Tuhan yang bertumbuh dewasa, yang tidak menuntut apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab Tuhan sebagaimana tuntutan utama, melainkan hidup yang tahu apa yang dikerjakannya, yaitu mengerti dengan jelas apa yang menjadi tanggung jawabnya, dengan menyelesaikan terlebih dahulu apa yang menjadi tanggung jawabnya, kemudian baru menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Kekasih Kristus, banyak anak Tuhan yang tidak mengetahui apa arti iman dan apa yang harus dikerjakan olehnya. Banyak di antara mereka mencoba menyerahkan semuanya kepada Tuhan, tetapi mereka lupa untuk melakukan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Tindakan seperti ini sama sekali tidak boleh disebut sebagai tindakan iman dan sepantasnya disebut sebagai mau enaknya sendiri. Tindakan iman sama sekali tidak berarti tindakan yang menyerahkan tanggung jawab kepada Tuhan. Sehubungan dengan tindakan yang dilakukan oleh kita sebagai manusia, Alkitab sudah menjelaskan secara jelas dan seharusnya tahu apa yang dikerjakan oleh manusia, karena manusia diciptakan dengan jiwa dan natur yang bekerja. Manusia diberi mandat oleh Tuhan untuk mengusahakan dan memelihara taman secara seimbang. Itulah sebabnya manusia diberi kuasa untuk mengelola dan bertanggung jawab kepada Sang Pemberi otoritas. Dengan demikian, ketika bekerja, manusia harus bertanggung jawab terhadap Tuhan. Jadi kita harus tahu apa yang dikerjakan dan apa itu iman kepada Tuhan. Setelah mengerti dengan jelas apa yang kita lakukan sebagai umat Tuhan, harus siap untuk masuk dalam langkah iman yang berikutnya, yaitu siap melakukan apa yang terbaik sebagai konsekuensi dari iman yang kita miliki. Kita harus berani membayar harga dengan mengerjakan dari apa yang sudah Tuhan nyatakan yang diberikan kepada hidup kita.
Tindakan iman senantiasa membutuhkan harga yang harus dibayar. Kesalahan utama yang dimiliki kita sebagai umat Tuhan adalah menganggap langkah iman tidak membutuhkan harga yang harus dibayar. Kita sebagai umat Tuhan yang menganggap bahwa melakukan apa yang terbaik berarti berdoa dan berpuasa. Kita berpikir bahwa semua masalah dapat diselesaikan dengan berdoa dan berpuasa. Untuk mendukung apa yang dipahami, seringkali menggunakan firman yang disampaikan oleh Yesus dalam Matius 17 ayat 19-21. Pengertian berdoa adalah kita berkomunikasi dengan Tuhan, sedangkan berpuasa adalah langkah kita untuk menyangkal diri. Jadi doa puasa bukanlah cara yang dapat dilakukan oleh kita sebagai umat Tuhan untuk memaksa Tuhan mengerjakan apa yang menjadi keinginan kita. Kekasih Kristus, dengan kita berdoa membuat kita mengerti apa yang menjadi keinginan Tuhan. Sedangkan berpuasa merupakan sesuatu yang Tuhan persiapkan untuk menempatkan keinginan Tuhan atas keinginan kita. Maka berdoa dan berpuasa bukanlah jawaban akhir dari semua permasalahan yang kita miliki sebagai umat Tuhan. Tetapi dengan berdoa dan berpuasa membuat kita sebagai umat Tuhan mengerti keinginan Tuhan dan tahu apa yang dikerjakan. Karena doa puasa adalah langkah awal bagi kita untuk menuju langkah yang besar, di mana semua ini sebagai cara untuk sukses. Itulah sebabnya kita harus tahu apa yang dikerjakan. Kekasih Kristus, mari kita alami terobosan hidup. Untuk mengalaminya, mulailah dengan mengenal prinsip-prinsip kerajaan Allah serta menjadi warga kerajaan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman yang disampaikan pada hari ini. Sungguh Tuhan, firman ini membawa kami untuk mengerti apa yang menjadi tugas kami. Dan kami tahu tentang apa yang harus kami kerjakan. Seringkali kami menuntut apa yang menjadi tugas Tuhan, apa yang menjadi yang Tuhan kerjakan untuk kami. Dan kami lalai. Yang sesungguhnya bukanlah kami yang menuntut Tuhan, melainkan kamilah yang menuntut diri kami untuk kami mengerjakan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami. Tuhan, ampuni kami Tuhan. Kami mengerti tentang kebenaran firman-Mu yang hari ini kami dengar. Biarlah kami tahu apa yang harus kami kerjakan. Kami percaya bahwa perintah yang Kau berikan kepada kami sesungguhnya tidaklah berat, melainkan Tuhan, kami belum terbiasa untuk kami mengerjakannya. Maka dari itu Tuhan, tuntun dan bimbing kami untuk kami dimampukan, kami mampu mengerjakannya dengan sebaik mungkin. Inilah yang menjadi kerinduan kami, karena kami rindu bahwa seluruh hidup kami dapat menyukakan Engkau Tuhan. Ini yang menjadi doa dan permohonan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengedahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan subscribe.